Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Karmelitub yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam mimbar Aroma Sabda Minggu Biasa ke-23. Dalam edisi kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan di bawah tema komitmen tanpa kompromi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bernegosiasi dan menemukan jalan tengah, Yesus justru menyampaikan sebuah pesan yang radikal dan tanpa kompromi. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus yang mungkin terdorong oleh mukjizatnya atau pengajarannya yang sangat memukau, Yesus berbalik dan menetapkan standar yang tidak hanya tinggi tetapi juga mutlak. Dia tidak mencari pengikut yang banyak, tetapi menginginkan murid yang sejati. Bukan sekedar peminat, tetapi para pengikut yang sepenuhnya berkomitmen. Dalam pengajarannya, ia dengan tegas menolak mentalitas separuh hati atau ikut-ikutan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan panggilan Yesus yang menuntut komitmen total, sebuah panggilan yang tidak mengenal kompromi dan tidak mencari popularitas. Sebaliknya, dia justru memberikan syarat-syarat yang sangat keras dan radikal untuk mengikutinya. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyaring motivasi dan panggilan kita kepada sebuah komitmen yang sejati dan tanpa kompromi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengar,
Yesus menyoroti 3 bagian di mana kompromi seringkali muncul dan menuntut ketegasan iman dari setiap pengikutnya. Pertama, Yesus menuntut sebuah komitmen radikal yang melebihi segala ikatan duniawi, termasuk ikatan keluarga yang paling dekat sekalipun. Ketika Yesus berkata, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kata-kata ini memang keras, bahkan terdengar ekstrim. Tetapi maksud Yesus jelas, yakni menjadi muridnya menuntut komitmen total. Kesetiaan yang tidak bisa ditawar atau dikompromikan dengan apapun. Ia menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menekankan sebuah prinsip mutlak. Kasih dan totalitas tertinggi kita harus diberikan kepada Kristus, sehingga segala kasih kita yang lain seolah-olah terlihat seperti kebencian dalam perbandingannya. Ini adalah soal prioritas utama. Yesus harus menjadi yang pertama dan tidak tersaingi dalam hidup kita. Ia menegaskan bahwa komitmen kepada Yesus, komitmen kepadanya harus absolut dan tanpa saingan. Ini bukan ajaran kebencian, melainkan penegasan tentang prioritas tertinggi, bahwa Kristus harus menjadi yang utama dalam hidup, melampaui segala ikatan kasih duniawi. Seringkali dalam hidup kita ingin menjadi murid Kristus, tetapi masih terjebak pada kompromi. Kita mau mengikuti Yesus, tetapi hanya sejauh tidak mengganggu kenyamanan kita sendiri. Misalnya, kita rajin ke gereja, tetapi sulit mengampuni ketika disakiti. Kita aktif dalam pelayanan, tetapi tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan tidak jujur dalam pekerjaan atau studi. Kita berdoa, tetapi lebih sering memilih menghabiskan waktu dengan hiburan duniawi. Inilah bentuk kompromi yang perlahan-lahan melemahkan komitmen kita. Yang kedua, Yesus menegaskan tentang kesediaan untuk memikul salib. Memikul salib adalah simbol kesiapan menanggung konsekuensi karena mengikuti Yesus. Siap menyangkal diri dan tidak mencari jalan yang mudah atau nyaman. Siap direndahkan, diolok-olok, atau bahkan menderita. Ini adalah panggilan untuk menyangkal diri dan tidak mencari jalan yang mudah atau nyaman. Yesus mengajak kita untuk berani berkata ya secara penuh. Artinya, Kristus harus menjadi pusat dari semua relasi kita. Keluarga, pekerjaan, pertemanan, bahkan cita-cita hidup kita. Bukan berarti kita benar-benar membenci orang tua atau saudara, tetapi kasih kita kepada Kristus harus lebih besar daripada kasih kepada siapapun. Hanya dengan cara itu, kita dapat mengasihi mereka dengan kasih yang murni dan tulus. Ketika Yesus mengajak kita untuk bersikap dengan menghitung biaya, sebagaimana seorang yang membangun menara atau seorang raja yang akan berperang. Perumpamaan tentang membangun menara atau raja yang berperang mengajak kita untuk menghitung biaya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menginginkan pengikut yang gegabah atau emosional, yang mudah mengucapkan janji, tetapi cepat mundur ketika pencobaan datang. Iman bukanlah perasaan sesaat yang meluap-luap, tetapi sebuah keputusan yang matang setelah menyadari konsekuensinya. Menjadi murid Kristus berarti menyerahkan seluruh hidup,
keinginan, ambisi, waktu, harta, dan masa depan kepadanya. Itulah biaya yang harus kita pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk mengikuti Dia. Dia menginginkan kita untuk menghitung biaya dengan memutuskan dengan sadar, apakah kita benar-benar mau memberikan segalanya untuk Yesus. Saudara-saudari terkasih, komitmen tanpa kompromi juga berlaku dalam hidup rohani kita. Yesus tidak menawarkan jalan yang mudah. Dia menawarkan jalan yang benar yang membawa kepada hidup yang berkelimpahan dan kekal. Syarat-syarat yang mutlak, syarat-syarat yang tampak keras ini justru berasal dari kasih-Nya yang besar. Dia ingin kita mengikutinya dengan mata terbuka, tanpa ilusi, sehingga iman kita tidak goyah ketika badai pencobaan datang. Yesus tidak mencari fans atau penggemar. Dia mencari murid. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita datang kepadanya, bukan dengan daftar permintaan, tetapi dengan tangan terbuka yang siap menyerahkan segala sesuatu